Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, sekarang kita udah mau masuki Capture 27 ya. Nah, di materi tutorial Golang untuk pemula. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang recursive function di Golang ya. Oke, langsung aja. Nah, recursive function. Jadi recursive function itu adalah function yang memanggil function dirinya sendiri ya, teman-teman. Jadi kalau ada function terus dia manggil dirinya sendiri, itu biasanya kita sebut recursive function gitu ya. Jadi suatu fungsi bersifat rekursif jika dia memanggil dirinya sendiri dan mencapai kondisi berhenti. Jadi nanti ada kondisi berhentinya ya, jangan sampai nanti nggak berhenti berhenti atau infinite loop ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh program recursive function ya. Jadi di sini kita membuat function dengan nama count recursive gitu ya. Lalu kita masukin parameternya x, tipe datanya integer. Lalu kita bikin return value-nya itu integer gitu ya. Nah, di sini nih kondisi berhentinya. Jadi if x sama dengan 11, maka return 0 gitu ya. Jadi kalau x-nya udah mencapai 11, kita kembalikan 0 gitu ya. Nah, di sini kalau belum 11 gitu ya. Kan di sini kita masukin count recursive itu 1 ya misalkan ya. Nah, ini kan pertamanya ya. Nanti kalau misalkan 1 itu sama dengan 11 enggak gitu ya. Jadi cetak 1 terus nanti ditambah lagi di sini ditambah lagi, dipanggil lagi fungsinya nih. Panggil x plus 1 gitu ya. 2 3 4 5 nanti seterusnya ya. Dia terus nambah sampai 10 gitu ya. Lalu nanti ketika di sininya nanti 11 gitu ya, x sama dengan 11, nah nanti dia berhenti gitu ya. Ininya ya, namanya, rekursif ya atau perulangannya ya. Oke, biar lebih jelas gitu ya, kita coba di kode editor kita aja ya teman-teman ya. Jadi dengan menggunakan function rekursif itu bisa ada kalanya ya kita lebih mudah gitu ya menggunakan recursive function dibandingkan perulangan. Karena kalau kita lihat secara sekilas nih kodenya lebih mudah dibaca ya. Jadi solusi dengan recursive function kadang kodenya lebih bagus gitu ya atau lebih mudah dibaca dibandingkan menggunakan looping gitu ya. Oke, kita coba di ini ya kode editor kita. Teman-teman buka VS Code-nya kayak biasa. Oke, kayak gini. Terus kita bikin folder dulu mungkin ya. Di sini kita namain misalkan Go recursive function gitu ya. Nah, oke, kalau udah kita buka di VS Code-nya. Jika sudah terbuka, kita seperti biasa bikin file main.go. Oke, kita bikin package main, lalu func main. Nah, oke, kita coba buat contoh recursive function ya teman-teman ya. Misalkan di sini kita bikin function dengan nama count recursive gitu ya. Oke, lalu kita bikin parameternya x, terus tipenya integer, balikannya integer gitu ya. Nah, di sini kita bikin kondisinya berhenti dulu ya. Jadi if misalkan x-nya sama dengan 11 gitu ya. Jadi return 0 gitu ya. Lalu jika tidak, kita cetak x-nya gitu ya. Jika tidak memenuhi kondisi di atas, kita print x-nya. Lalu kita return lagi si functionnya. Nah, count recursive ini jadi dia function yang memanggil dirinya sendiri gitu ya. Jadi dipanggil lagi ya. Ini namanya recursive function gitu ya. Lalu x-nya kita tambah 1 gitu ya. Gitu. Jadi biar dia nambah terus gitu ya sampai mencapai kondisi berhenti gitu ya. Lalu di sini di func main-nya kita panggil si ininya, kita functionnya, lalu parameternya ini kita masukin 1 gitu ya. Oke, seperti ini kodenya. Ini kalau kita coba jalanin ya teman-teman,
Coba kita eksekusi programnya, kita jalankan. Oke, sini ya. Go run main.go. Nah, dia akan mencetak angka 1 gitu ya sampai 10 gitu ya. Jadi dia perulangan rekursif ya. Jadi dia apa namanya? Memanggil dirinya sendiri ya. Jadi programnya ketika dia apa namanya? eh, mencapai angka 11 dia berhenti gitu ya. Nah, di sini ketika belum 11 dia terus nambah ya. Pertama misalkan kan di sini satu sama 11 enggak, lalu print satu gitu ya. Terus sama dia dipanggil lagi functionnya. Si Excel ditambah satu lagi berarti satu tambah satu 2 gitu ya. Lalu 2 lebih dicek lagi sama dia sama dengan 11 tidak, lalu di sini cetak lagi isi duanya, lalu ditambah lagi sama dia 2 tambah satu 3 dan seterusnya ya sampai 10 ya. Sampai dia X 11 dia akan berhenti gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk contoh recursive function ya. Oke. Jadi nah, tadi kan apa, kita jangan lupa membuat kondisi berhenti ya teman-teman ya. Jadi dalam contoh ini kan si count recursive-nya ini adalah fungsi memanggil dirinya sendiri nih, si count recursive ini. Nah, kita menggunakan variabel x sebagai datanya, terus dia bertambah ya kan. Dia akan bertambah x plus 1 kan, seperti tadi dijelaskan setiap kali perulangan. Nah, rekursifnya akan berakhir ketika di angka 11, x sama dengan 11. Nah, kita harus hati-hati ya dalam membuat rekursif, karena jika kita tidak membuat kondisi berhentinya, maka akan menjadi fungsi tidak pernah berakhir atau fungsi yang menggunakan memori atau daya prosesor dalam jumlah besar gitu ya, nanti infinite loop. Tapi ketika ditulis dengan benar, si rekursi ini bisa menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien, elegan, terus lebih bagus, lebih mudah ya dibaca kodenya ya. Ini kalau kita ini lebih mudah dibaca. Nah, jadi di sini kondisi berhentinya kan di sini ya, tadi dijelaskan ya. Jadi misal contoh kita nggak kasih kondisi berhenti gitu, maka akan terjadi infinite loop gitu ya. Jadi kondisi perulangan yang tidak berhenti gitu ya. Coba kita komen misalkan kalau teman-teman mau tahu gitu ya. Nah, gini misalkan kita nggak bikin kondisi berhenti, kalau kita jalanin, nah dia tuh terus jalan tuh. Dia ini penggunaan memorinya bakal besar nih. Jadi ini terus-terusan. Jadi dia nggak infinite loop ya. Oke, saya matiin paksa dulu ya, saya kill. Oke. Nah, oke udah normal lagi. Ini kita balikin lagi. Jadi ini contoh program ya, contoh program recursive function gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Nah, recursive function faktorial ya. Jadi, nah ini kita ada contoh kasus ya. Contoh kasus yang lebih mudah diselesaikan menggunakan recursive, salah satunya adalah faktorial ya. Jadi, kalau teman-teman mungkin udah tahu gitu ya, faktorial itu kayak apa ya, produk bilangan bulat positif gitu ya, kurang dari atau sama dengan bilangan bulat positif yang dilambangkan dengan tanda seru sih biasanya. Kayak misalkan contohnya gini, kita buka aja ya. Di Wikipedia ada. Nah, ini misalkan faktorial itu kayak gini, misalkan faktorial 5 contohnya ya. Berarti 5 dikali 4 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 gitu. Hasilnya nanti 120 gitu ya. Jadi n tanda seru, nanti n-nya n dikali n-nya dikurang 1, terus kali n-nya dikurang 2 kali n, rumusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan 3 ya 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 6 gitu ya. Kalau 5 ya tadi ya ini. Nah, kalau 6 juga sama, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. 720 hasilnya gitu. Nah, di sini ada tabel hasilnya ya. Gini, jadi seterusnya ya. Jadi 7 ya 7 kali 6 kali 5 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu sampai 1 gitu ya.
Nah ini juga gitu ya. Seperti itu ya faktorial ya teman-teman. Nah kita sekarang coba untuk membuat ini ya. Kita balik lagi dulu ke slide-nya. Oke, ini faktorial ya. Faktorial, lalu kita contoh program rekursi faktorial. Nah, ini contoh program rekursi faktorial. Nah, sebelum kita membuat yang dengan rekursif, kita mungkin coba dulu ya membuat apa namanya faktorial dengan loop ya. Jadi biar teman-teman tahu perbedaannya. Oke, kita coba aja langsung di kode program kita. Misalkan gini ya, teman-teman ya. Kini kita faktorial dengan for loop gitu ya, biar kita tahu perbedaannya ya teman-teman ya. Nah ini misalkan kita bikin dulu ya function terus faktorial misalkan loop gitu ya. Nah kita bikin functionnya dulu, kita masukin parameternya integer, balikannya integer gitu ya. Lalu di sini misalkan kita bikin variabel result 2 sama dengan 1 gitu ya. Lalu for i ya, i-nya itu sama dengan y gitu ya. I-nya itu variabel y gitu ya. Lalu kita bikin for ya, perulangan i lebih kecil dari 0, I min ya, turun kan dia. Tadi kayak perkaliannya kan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, dia turun terus ya sampai dia lebih besar dari 0 gitu ya. Oke, lalu kita di sini masukkan untuk apa yang mau kita iniin ya, result dikali sama dengan i gitu ya, dikali i. Nanti kan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 gitu ya. Atau ini kan kalau ini sama aja result sama dengan result dikali i gitu. Tuh sama dengan kayak gitu ya, kita udah pelajari sebelumnya. Lalu kita balikan resultnya gitu ya, hasilnya ya, return result gitu ya. Oke, sekarang kita coba print di sini, misalkan loop, saya bikin variabel ya, loop titik 2 sama dengan faktorial loopnya kita masukin 5 dulu aja ya, jadi kan 5 hasilnya 120 ya. Lalu kita print 5 loop ya. Oke, print loop ya. Nah seperti ini ya faktorial dengan for loop ya. Kalau kita coba jalanin ya programnya, oke gini, go run main.go. Nah ini hasilnya 120 ya, sama ya kayak di tabel tadi ya, di tabel yang rekursif tadi. Nah ini 5 itu kan 120 gitu ya. Nih kalau kita coba yang lain misalkan berapa 10 ya, atau 6 7 aja deh, 8 deh, 8 misalkan gitu ya. Bebas sih teman-teman mau nyoba 10 mau nyoba berapa juga bebas. Nah 40320 benar kan programnya gitu ya. Coba lagi misalkan 10, dia lebih besar lagi. 10 itu 362880 ya, benar ya, 3628800 gitu ya. Oke benar. Nah ini programnya seperti ini kalau kita apa namanya membuat faktorial dengan for loop ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah sih ya faktorial dengan loop ini. Cuma kalau nanti teman-teman lihat penyelesaian dengan menggunakan rekursif itu kondisinya lebih bagus sih kodenya gitu ya. Jadi lebih mudah dibaca. Jadi kalau misalkan teman-teman sekilas nih, teman-teman yang belum tahu apa faktorial gitu, ini agak susah ya baca programnya gitu, baca kodenya gitu ya. Ini gimana gitu ya, ini baca programnya ini agak susah ya. Y ini nih, jadi ini 10 berarti dia kesini 10 kan, ini I jadi Y, I nya sama dengan Y berarti 10. Nanti I lebih besar dari 0 benar, berarti dia kesini 10 dulu, 10 kali 1 10, nanti terus dia lari lagi kesini 10 dikurang 1 9.
10 dikali 9, terus naik lagi ke sini sampai dia 0. 10 kurang 9 kan 9 kurang 1 8, jadi 10 kali 9 kali 8, terus turun lagi kali 7, turun lagi kali 6, turun lagi kali 5 kali 4 kali 3 kali, sampai dia I-nya lebih kecil dari 0. 0 nggak dieksekusi, berarti udah dia 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi di sini langsung di return hasilnya tadi ya. Si ini 3.628.800 ini gitu. Seperti itu. Mana agak ini aja ya. Apa namanya? Dibacanya programnya agak susah ya kalau ini contoh dengan faktor loop ya, dengan for gitu ya. Nah, kita coba penyelesaian dengan faktorial dengan recursive function ya. Kita coba ya. Nah, oke, kita bikin di bawahnya aja biar kelihatan perbandingannya gitu ya. Di sini faktorial dengan recursive function gitu ya. Oke, seperti ini ya. Coba kita buat. Di sini kita bikin functionnya dulu, functionnya faktorial gitu ya. Nama functionnya biasa faktorial recursive gitu ya. Oke, kita masukin parameternya misalkan z integer, balikannya integer gitu ya. Nah, gini. Kita bikin kondisi berhentinya dulu ya. Misalkan if z-nya sama dengan 0, kita return aja 1 gitu ya. Karena kan apa ya tadi ya. Nah, ini kan karena kalau faktorial 0 itu 1 ya. Jadi kalau n-nya 0, kita balikin 1 gitu ya. Oke. Kita return 1 gitu ya. Oke, terus di sininya kita return gitu ya. Return ininya sorry. If nah ini salah nih. Nggak ada if, harusnya pakai kurung dulu. Nah, di sini kondisinya. Sip. Nah, di sini kita return 1, lalu di sini return z. Nah, karena faktorial rekursif kita panggil lagi si itunya, faktorial si fungsinya ini, fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya. Salah, faktorial rekursif. Nah, ini kita panggil fungsinya, jadi dia function yang memanggil fungsinya sendiri gitu ya, fungsinya sendiri. Oke, tapi kita kurangin 1 gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti kan 5, kalau kita masukkan 5, misalkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Oke, ini kita bikin di bawahnya sini ya. Fmt titik println gitu ya. Terus kita panggil faktorial rekursif, kita masukin misalkan 5. Ini juga kita ganti 5 dulu ya, biar kita lihat hasilnya sama apa enggak gitu ya. Oke. Nah, ini penyelesaian dengan recursive function ya. Coba kita lihat hasilnya benar nggak? Oke. Go run line.go. Nah, ini sama ya, hasilnya 120 ya. Dia sama, ini 5, ini dengan faktorial loop, ini dengan faktorial rekursif. Nah, kalau teman-teman lihat sekilas, ini kodenya lebih clean ya, lebih bagus, terus dia lebih mudah dibaca juga gitu ya. Kayak misalkan gini ya, teman-teman kan misalkan masukin 5 gitu ya. Yaudah, berarti dia tinggal ini aja, 5 itu sama dengan 0 enggak, nanti dikalikan dulu 5 dikali si faktor 5 dikurang 1 gitu, dikali 4, terus lagi nanti dia manggil lagi kan sampai kondisinya berhenti gitu kan. 5 abis itu kan 4 ya tadi, 4 sama dengan 0 enggak gitu. Berarti 4 dikurang 3 berarti ya 4 dikurang 5 dikurang 4 tadi ya kan, udah 4, 5 dikurang 1 4, terus 4 dikurang 1 3, berarti 5 kali 4 kali 3 gitu ya. Nah, terus lagi gitu ya, 3 sama dengan 0 enggak, 3 kurang 1 2, berarti 3 dikali 2 terus sampai 1, terus ketemu 0 ya udah di return 1 sama dia. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu tadi hasilnya 120. Ini kalau teman-teman
bandingkan ini sekilas kalau itu ya lebih mudah dibaca ya untuk recursive function ya. Jadi penyelesaiannya sebenarnya lebih mudah dengan recursive function ya. Kodenya lebih clean, lebih mudah dibaca gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini tinggal dipanggil aja kayak gitu. Cuman biasanya buat developer baru gitu ya, perlu waktu sih ya untuk tahu cara rekursif ya, biasanya cara mengujinya dan modifikasi programnya gitu ya. Jadi kalau yang udah tahu rekursif sih sebenarnya udah keren sih, maksudnya nilai plus lah gitu kalau udah tahu rekursif ya gitu. Oke, ini kode programnya, ini kita udah contoh dengan loop dan dengan ini. Nah ini kalau teman-teman apa namanya, misalkan salah gitu ya, ini di sini malah manggil ininya lagi gitu ya, apa kodenya lagi gitu ya. Ini bisa terjadi perulangan yang tidak berhenti ya. Misalkan gini ya kali ya, coba misalkan ini kita taruh sini gitu ya, clear. Nah, dia akan error nih. Kenapa nih? Jadi jangan sampai teman-teman nggak bikin kondisi berhenti ya, malah teman-teman panggil lagi tuh si recursive functionnya. Dia akan error ini seperti ini. Kita baca, nah ini dia stuck overflow ya. Jadi dia apa? Udah mencapai batasnya gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa bikin kondisi berhentinya di sini ya. Kita return 1 gitu ya. Jangan malah memanggil si ininya lagi, rekursifnya lagi. Kita jangan lupa bikin kondisi berhenti ya, seperti sebelumnya ya. Kalau rekursif itu harus hati-hati sih untuk membuat rekursif gitu ya. Oke, seperti ini hasilnya semuanya sama. Kalau kita print ya hasilnya tadi, misalkan coba kita ganti lebih besar lagi, misalkan di sini 10, lalu di sini juga 10 gitu ya, buat mastiin. Oke, kalau kita jalanin hasilnya sama apa enggak? Nah, sama kan hasilnya gitu ya. Jadi dengan kode faktorial rekursif itu hasilnya sama, tapi dia kodenya lebih mudah dibaca dan lebih clean. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, itu aja dulu untuk recursive function di Golang. Ini kodenya. Kita lanjut lagi ke slide-nya. Oke, selesai ya untuk materi recursive function di Golang, teman-teman. Nanti kalau yang masih butuh source code-nya, saya sediain di sini ya. Saya taruh di sini, nanti linknya juga saya taruh di deskripsi video ini, slide-nya juga. Nanti teman-teman tinggal klik aja. Terima kasih ya teman-teman yang udah menonton. Minta tolong like kalau teman-teman suka sama video ini. Terus share ke teman-teman yang lain ya, biar kita sama-sama belajar gitu ya, biar ilmunya juga bermanfaat. Terus jangan lupa komen kalau teman-teman mau nanya, jangan segan-segan ya, atau saran, kritik, atau request materi lain ya, boleh. Terus teman-teman yang mau subscribe silahkan nanti, karena biar nggak ketinggalan materi-materi saya yang selanjutnya, karena kita akan lanjut terus ya, materi-materi selanjutnya akan update terus. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.